Nah, kalau sudah berurusan dengan algoritma sorting, kebanyakan kita sering kebingungan gimana cara kerjanya. Terus, kalau sudah tahu cara kerjanya, malah tambah bingung lagi gimana cara buat programnya, ya nggak? Makanya sekarang kita akan bahas satu algoritma sorting, yaitu algoritma bubble sort. Terus kita akan coba pahami langkah-langkahnya dalam bentuk yang mudah kita pahami. Terus kita akan buat programnya di Java. Gimana? Sudah siap? Pertama-tama, kita harus paham dulu konsep algoritma bubble sort. Yang harus ada dalam algoritma ini adalah koleksi data yang akan kita sorting nanti. Misalnya, contoh koleksi data adalah angka-angka seperti ini. Koleksi biasanya berisi data-data yang jenisnya sama. Saya hampir nggak pernah ketemu ada koleksi yang datanya campur aduk. Nggak bakal bisa disorting. Nah, selanjutnya, koleksi tadi akan kita masukkan ke algoritma bubble sort. Maka akan keluar koleksi yang baru yang isinya sudah disorting seperti ini. Jadi, gimana cara kerja algoritmanya? Yuk pelan-pelan kita bahas. Dasar algoritma bubble sort ini sangat mudah. Setiap data yang ada di dalam koleksi kita bandingkan dengan data berikutnya. Misalkan, ada data pada indeks ke-0 dibandingkan dengan data pada indeks ke-1. Atau, data indeks ke-1 dibandingkan dengan data indeks ke-2. Begitu selanjutnya. Tujuan dibandingkan data-data tadi adalah untuk memastikan urutan di antara kedua data tadi sudah sesuai atau tidak. Misalnya, kalau kita ingin mengurutkan dari kecil ke besar, maka urutan yang benar untuk data indeks ke-0 dan indeks ke-1 adalah 2 dan 5. Tapi, kalau kita ingin mengurutkan dari besar ke kecil, urutannya adalah 5 dan 2. Tinggal pilih aja sesuai kebutuhan. Anggap saja kita ingin mengurutkan dari kecil ke besar, maka urutan datanya harus diubah dari 5 ke 2 menjadi 2 ke 5. Proses ini disebut swap atau menukar. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Perlu diingat, saat proses membandingkan tadi, kita hanya fokus pada dua data yang sedang dibandingkan. Sedangkan data lain tidak kita ganggu sama sekali. Setelah proses tadi selesai, kita lanjutkan untuk membandingkan indeks ke-1 dan indeks ke-2. Proses membandingkannya sama persis dengan proses sebelumnya. Yang membedakan hanya data yang dibandingkan, yaitu data ke-1 dan data ke-2 saja. Proses ini diulang-ulang terus sampai pada data indeks ke-7 dan data indeks ke-8. Nah, sampai di sini, proses algoritma tahap awal sudah selesai. Hanya saja, isi dari koleksi belum terurut dengan benar. Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Nah, kunci algoritma ini adalah pengulangan. Semua proses yang kita lakukan tadi akan kita ulang lagi dengan cara yang sama persis. Dimulai lagi dari membandingkan data indeks ke-0 dengan data indeks ke-1 lagi. Begitu seterusnya sampai data indeks ke-7 dan data indeks ke-8 lagi. Kalau kita kerjakan dengan benar, hasilnya jadi seperti ini. Proses ini kita ulang terus-menerus sampai semua terurut dengan benar. Pertanyaannya adalah, berapa kali kita harus ulang proses ini sampai semua terurut dengan benar? Jawabannya adalah maksimal sebanyak data yang ada di dalam koleksi.
Untuk contoh koleksi yang kita buat di atas, maka jumlahnya adalah 9 kali. Kalau kita sudah mengulang proses ini sebanyak itu, maka dijamin akan terurut dengan benar. Kalau nggak percaya, coba kerjakan. Nah, gimana cara buat programnya? Biar nggak pusing, kita lihat dulu flowchart untuk satu kali pengulangan dari indeks ke-0 sampai indeks ke-7. Ini flowchartnya. Flowchart inilah yang akan kita ulang-ulang sebanyak jumlah data yang ada di dalam koleksi. Barulah jadi sebuah algoritma bubble sort. Terus gimana algoritma lengkapnya? Sabar dulu. Sebaiknya kita fokus pada satu kali pengulangan ini saja. Mumpung prosesnya nggak terlalu banyak, yuk kita konversi jadi coding di dalam program Java. Nah, seperti biasanya, jangan buru-buru membuat codingnya. Kita harus perhatikan flowchart tadi. Flowchart tadi masih pakai bahasa umum. Yuk kita ubah menjadi bahasa yang lebih teknis. Berikut hasilnya. Nah, dengan flowchart ini, kita bisa langsung mulai ngoding programnya untuk satu kali pengulangan. Nah, perhatikan coding berikut. Nah, ternyata codingnya nggak panjang-panjang amat ya. Ya, begitulah. Tapi jangan senang dulu. Coding ini belum lengkap. Coba kamu perhatikan coding di dalam blok if. Masih saya komen. Karena sampai di sini kita belum bahas gimana logika swapnya. Terus gimana logika swapnya? Logika swap ini nggak terlalu sulit. Hanya menukarkan isi data antara variabel J dan variabel J plus 1. Tanpa perlu membuat flowchart, kita sudah bisa membuat coding dari swap ini di coding program kita tadi. Perhatikan coding berikut. Nah, coding untuk satu kali pengulangan kita sudah jadi. Berikutnya, kita akan bikin coding untuk semua pengulangannya. Kalau proses tadi sudah berhasil, maka yang harus kita lakukan adalah mengulangi semua coding yang kita buat tadi sebanyak jumlah datanya. Nah, gimana codingnya? Nah, inilah codingnya untuk algoritma bubble sort yang cukup sederhana. Kalau kita jalankan, maka hasilnya akan sesuai dengan harapan kita. Yuk kita coba jalankan.
Kalau kita googling tentang coding Bubblesworth, bisa jadi kita akan ketemu coding yang berbeda. Mungkin saja coding tersebut salah satu coding yang sudah dioptimalkan atau sudah sesuai dengan kasusnya. Apa yang kita buat kali ini adalah coding dasar yang mudah untuk dipelajari. Selanjutnya, kita bisa modifikasi coding-coding di atas sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, untuk mengurutkan nama mahasiswa, mengurutkan tanggal, dan sebagainya. Baik, sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.